Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ulfa dengan NIM 211340150. Nah, saya di sini akan mengulas materi dari mata kuliah psikologi kepribadian yang dipelajari pada semester kali ini, semester 3 dengan jurusan bimbingan konseling Islam yang diampu oleh dosen pengampu Bu Nina Fitriani. Materi yang pertama itu tentang sejarah psikologi kepribadian. Sebelum masa Yunani kuno dan sebelum Mundut itu mendeklarasikan laboratoriumnya di tahun 1987 yang dipandang sebagai kelahiran psikologi sebagai ilmu. Nah, jadi di tahun 79 itu psikologi itu dijadikan sebagai ilmu. Nah, psikologi sendiri itu telah dikenal sejak zaman Aristoteles sebagai ilmu jiwa. Ilmu jiwa yaitu ilmu untuk kekuatan hidup. Itu Lev Beginsel. Nah, untuk pengertian psikologi kepribadian tersebut itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kepribadian manusia melalui tingkah laku atau sikap sehari-hari yang menjadi ciri khas orang tersebut. Nah, di pertemuan yang kedua ini membahas tentang aspek-aspek psikologi kepribadian. Yang pertama itu ada aspek karakter. Nah, aspek karakter itu yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, seperti teguh tidaknya seseorang dalam memegang pendirian atau pendapatnya. Yang kedua itu ada aspek temperamen. Nah, aspek temperamen itu yaitu cepat lambatnya seseorang dalam bereaksi terhadap berbagai rangsangan yang datang dari lingkungannya. Nah, kalau aspek temperamen itu lebih ke rangsangannya gitu teman-teman ya. Yang ketiga itu ada aspek sikap. Aspek sikap itu yaitu sambutan terhadap objek, orang, benda, peristiwa, norma atau yang lain sebagainya yang bersifat positif atau negatif atau ambivalent, itu ragu-ragu gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya itu ada aspek stabilitas emosional. Itu yaitu kadar kestabilan emosi terhadap rangsangan seperti mudah atau tidaknya tersinggung, marah atau bahkan putus asa. Nah, berarti aspek stabilitas emosional itu sepertinya berkaitan dengan aspek temperamen. Aspek temperamen itu rangsangannya, tapi aspek stabilitas emosional itu kestabilannya gitu tuh, untuk menjaga kestabilannya. Terus yang selanjutnya itu ada aspek responsibilitas, yaitu kesiapan untuk menerima resiko dari perbuatan yang dilakukan. Yang terakhir itu ada aspek sosiabilitas. Nah, selanjutnya itu juga ada teori psikologi analitik dari Carl Gustav Jung. Jung tuh berpendapat bahwa hal-hal yang tidak tampak, gaib, seperti gaib itu juga memotivasi perilaku manusia. Selain pengalaman yang direpresi ke dalam alam bawah sadar, Jung berpendapat bahwa motivasi juga dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Berarti teori Jung ini, psikologi analitik ini lebih ke alam bawah sadar gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada teori psikoanalisis klasik Sigmund Freud. Freud itu menekankan peran naluri-naluri yang bersifat bawaan dari biologis. Ia juga menekankan pada naluri seksual dan impuls agresif. Nah, menurutnya tujuan segenap kehidupan adalah kematian. Nah, kehidupan ini adalah tidak lain jalan melingkar ke arah kematian. Nah, Sigmund Freud itu juga mempelajari, di teorinya itu mempelajari tentang ID, ego, dan superego. Yang selanjutnya itu ada psikologi individual. Teori psikologi individual Alfred Adler. Nah, Adler itu berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang bertanggung jawab. Ia percaya manusia sejak lahir dikaruniai dengan kesadaran bersosial dan hanya keterpaksaan kompensasi yang membuatnya bertanggung jawab kepada manusia lain untuk dapat mencapai sebuah kesejahteraan yang baik bagi dirinya dan orang lain. Nah, di sini tuh memang yang
sudah kita ketahui, manusia itu adalah makhluk sosial. Mau bagaimanapun, mau dimanapun, dan mau kapanpun, manusia tidak bisa hidup sendirian, tidak bisa individualisme. Manusia itu adalah sosialisme, makhluk sosial. Di teori berikutnya itu ada teori dari Erik H. Erikson, itu tentang pendekatan sepanjang hayat. Nah, menurut beliau itu bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahapan. Berkembangnya manusia dari satu sisi ke tahap berikutnya itu ditentukan oleh keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam menempuh tahap sebelumnya. Nah, epigenetik di sini itu berarti ilmu yang mempelajari perubahan karakter individu, gitu teman-teman. Yang selanjutnya itu ada teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Itu tuh menyatakan ada 5 tingkatan dalam kebutuhan manusia, dan dari yang paling rendah itu ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan kebutuhan yang ditingkatkan sebagai kebutuhan paling tinggi yaitu kebutuhan aktualisasi. Itu dari Carl Rogers tentang terpusat pada pribadi. Nah, Rogers ini memperkenalkan sebuah pendekatan yang berpusat pada diri dan masalah klien, yang disebut client-centered therapy. Pendekatan ini dilatar belakangi oleh keyakinan Rogers bahwa pengalaman individual yang sesungguhnya hanya dapat diketahui secara lengkap oleh individu itu sendiri. Jadi, yang tahu pribadi diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri. Orang lain belum tentu tahu kita gitu. Berarti ini tuh bertolak belakang sama orang-orang yang bilang saya tahu kepribadianmu, saya tahu kamu seperti apa, orang yang seperti apa. Tetapi di teori Rogers ini itu yang tahu diri kita sendiri itu ya diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu belum tentu mengetahui kita gitu. Nah, teori selanjutnya itu dari Albert Bandura, itu tentang belajar sosial. Nah, bentuk belajar sosial Albert Bandura itu adalah menekankan tentang pentingnya peserta didik mengolah sendiri pengetahuan atau informasi yang diperoleh dari pengamatan model di sekitar lingkungan. Peserta didik mengatur menyusun semua informasi dalam kode-kode tertentu. Berarti di sini kita itu sebagai peserta didik yang dituntut untuk belajar sendiri. Bahasa gaulnya itu riset. Jadi dia tuh pengamatan model di sekitar lingkungan, dia mengamati di lingkungan, terus dari lingkungan itu dia kaji dan dia mengetahui di lingkungan dia itu ada apa aja gitu. Nah, materi berikutnya itu ada teori behaviorisme dari B.F. Skinner. Itu menurut B.F. itu teori belajar behaviorisme itu adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, berarti teori ini tuh menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang itu merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon.